idhar secara bahasa adalah al-bayan. Al-bayan yakni terang atau jelas. Bunda, al-idharu huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai dengan dengung atau gunnah. Oke, Bunda ya. Jadi Bunda, nun mati atau tanwinnya dibaca jelas an-nya ketika bertemu dengan 6 huruf idhar. Ya, nah ya Bunda, ke-6 huruf idhar Bunda, ini semuanya keluar dari halaq, dari tenggorokan. Ada hamzah, ada ha, ada ha, ada kho, ada ain, ada juga ghain. Oke, Bunda ya. Jadi kita sering menyebutnya idhar halqi. Ya, idhar halqi karena huruf idhar keluarnya dari halqi, dari tenggorokan. Oke, ayo Bunda, yuk kita sama-sama masuk ke contoh kalimatnya. Oke, idhar yaitu membaca nun mati atau tanwin dengan jelas, ya Bunda, ketika bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, ini Bunda ya. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan sudah kita bahas kemarin nih, Bunda ya. Hurufnya ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kho, ya. Nah, Bunda, nun mati ketika bertemu dengan 6 huruf yang keluar dari tenggorokan semuanya dibaca jelas an-nya. Ya, ini ada nun mati, bunyi vokal an, in dan un bertemu dengan 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Ayo Bunda, kita bacakan yang pertama dulu. Yang pertama dulu, nun mati bertemu dengan 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Siap ya? Yang sudah baca ini Bunda contoh ke-1. Yang sudah baca contoh ke-1, Bunda kompak ketikkan angka 1. Siap ya? Min ahi, ulangi. Min ahihi. Min hadin. An'amta. Min hasanatin. Min ghillin. Man khofa. Silakan Bunda baca. Yang sudah baca Bunda kompak ketikkan angka 1. Sudah Bunda? Kalau sudah ya Bunda, kita masuk baris yang kedua. Siap ya? Kedua, bunyi vokal an bertemu dengan 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang sudah baca ya Bunda kompak ketikkan angka 2. Siap ya? Kufuwan ahadun. Fariqon hada. Azaban aziman. Ata'an hisaban. Fadhan ghalidha. Labanan kholison. Silakan Bunda baca. Yang sudah baca Bunda kompak ketikkan angka 2. Sudah ya? Ayo Bunda, kalau sudah Bunda, kita masuk baris yang ketiga sama yang keempat. Nah, ini Bunda ya. Yang ketiga Bunda, bunyi vokal in bertemu dengan 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Siap ya? Yang sudah baca ketikkan lagi angka 3. Ghasikin idza waqab. Nafsin hudaha. Walayalin ashrin. Bi'ijlin hanidhin. Hadithin ghairihi. Syai'in khalaqah. Silakan Bunda baca. Yang sudah baca ketikkan angka 3. Nah, gitu ya. Nanti Bunda WRD nantinya insyaallah ya. Kalau sudah selesai live-nya nanti Bunda WRD-nya. Nanti di-spin lagi. Kita belajar dulu ya biar fokus ya. Oke Bunda, sudah? Kalau sudah Bunda, sekarang kita masuk yang ketiga, bunyi vokal un. Bunda bertemu dengan 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Siap ya? Jelas yang sudah baca ketikkan angka 4 ya. Adzabun alimun. Salamun hiya. Sawaun alaihim. Narun hamiyatun. Azizun ghafurun. Mu'minatun khairun. Silakan Bunda baca. Yang sudah baca kompak ketikkan angka 4. Masya Allah ya. Oke Bunda, sudah ya? Bunda, kalau sudah Bunda sekalian, kita akan sama-sama Bunda masuk hukum yang selanjutnya, nun mati yang kedua. Bunda, namanya adalah al-idgham. Bunda, idgham secara bahasa adalah idkhalu syai'i fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Nah Bunda, kalau dikembangkan maksudnya adalah memasukkan huruf nun mati dan tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Jadi Bunda,
dilebur, ayah bunda ya, melebur. Jadi bunda melebur antara huruf mati dilebur ke huruf yang hidup. Ya ayah bunda, seperti huruf yang sedang ditasydidkan walaupun asal kedua huruf ini tidak bertasydid. Jadi bunda bukan karena tasydid ya idgham itu ya, tapi karena idgham karena dilebur. Oke. Ayo bunda, kita sama-sama masuk ke contoh latihannya. Latihan membaca nun mati dan tanwin dilebur ke huruf-huruf berikut. Ada wawu, nun, mim, ya, lam, ro. Nah, ya wawu, nun, mim, ya, lam, ro. Kalau digabungkan menjadi wini, maya, lari. Nah, gitu ya. Wini sama maya, lari. Ya, lari dari kenyataan. Nah, ya bunda ya. Oke, ya bunda, hurufnya gampang ya, ada 6. Wini, maya, lari. Nah, ini bunda contohnya. Ada nun mati atau tanwin, ayah bunda, an, in sama un, ayah bunda ya, bertemu dengan wini, maya, lari. Oke ya ayah bunda, idgham ayah bunda, ini ada 2 nih ayah bunda ya, ada idgham bil gunnah, ya ada juga idgham bila gunnah. Ayah bunda, idgham artinya melebur, bil gunnah artinya dengan gunnah, dengan dengung, ayah bunda ya. Ayah bunda, jadi dilebur, ditahan 2 ketukan lambat, ditahan ayah bunda dan didengungkan. Abilahabiwa. Nah, gitu ya, ada dengungnya. Biwa. Jadi ayah bunda hati-hati, jangan sekedar lebur. Abilahabiwa, biu, ya biwa. Nah, gitu. Bunda ya, dilebur, ditahan 2 ketukan lambat, ya. Nah bunda, kalau idgham bila gunnah, idgham melebur bila gunnah tanpa gunnah, tanpa dengung. Nah ini bunda lari. Nah ini si wini maya tuh lari dia. Ya yauma idzilla, yauma idzilla. Nah gitu bunda ya. Yauma idzilla, langsung dilebur. Ya, itu tidak ditahan. Yauma idzilla. Nah gitu ya. Oke bunda, kita baca ya bunda sekalian. Siap ya ayah bunda, yang sudah baca ayah bunda, ini ada baris ke-1 nih ya, baris ke-1, baris kedua. Kita baca nih bunda lebur ya, minwa menjadi miwa, minnu, wa mamma, ayya. Nah, gitu ya. Tapi kalau lamro dia lari, milla, mirro, tidak ditahan. Siap ya ayah bunda, kita baca baris ke-1. Ayah bunda, nun mati atau tanwin bertemu dengan wini, maya, lari. Yang sudah baca, ketikan angka 1. Siap ya? Miwalayatihim. Umi Aminah, kalau tidak ada halamannya, coba bunda bisa dikomplain ke admin, silakan ya. Bunda ulangi ya, karena yang lainnya ada ya. Bunda yang lainnya yang sudah dapat ini ya, ada nggak? Adanya, sama insya Allah ya. Bunda kita baca ya. Miwalayatihim min nutfah wa mamma'aka ayyabalugha min ladunka mir rabbihim. Silakan bunda baca. Yang sudah baca bunda kompak ketikkan angka 1. Silakan bunda ya. Oke bunda sudah. Kalau sudah ya bunda, kita akan sama-sama masuk ayah bunda baris yang kedua. Ya ini bunda baris yang kedua. Ayah bunda nun mati bunyi vokal an bertemu dengan wini, maya, lari. Siap ya? Ini baris kedua, yang sudah baca ketikkan angka 2. Siap ya? Firasyaw was-samaa amanatan nu'asa suhufan mutahharah nu'asan yaghsha rizqan lakum ghafurar rahima. Nah, silakan bunda baca. Yang sudah baca, ayah bunda kompak ketikkan angka 2. Silakan yang sudah baca ya. Ayah bunda jangan tergesa-gesa ya. Terutama ketika bertemu sama si Wini sama si Maya ya. Ditahan 2 ketukan lambat ya, dilebur. Oke, ayah bunda kita masuk baris yang ketiga ya, bunyi vokal in ya bertemu dengan Wini, Maya, lari. Siap ya ayah bunda sekalian ya. Ayah bunda kita baca, yang sudah baca kompak ketikan ayah bunda angka 3 ya. Bunda yang dari Malaysia, Singapura, Taiwan yang pengen dapat bukunya silakan bunda message saya, silakan message karena tidak ada bank kuningnya ya. Oke bunda kita baca ya.
Abi lahabin wa tab. Am syajin nabtalihi fi amadim mumaddadah yauma idzi yasduru yauma idzil la khabir isyatir radiyah. Yo, Bunda baca, yang sudah baca ketikkan angka 3 ya. Oke, Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda selamat bergabung ya. Bunda, terima kasih banyak yang sudah ngucapin salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya, Allah jaga selalu dimanapun berada. Dan juga yang sudah menjawab salamnya, yang sudah jawab salamnya, semoga dapat double pahala. Ya, 105 Bunda mitologi 105, silakan ya. Oke, Bunda, kita masuk nih Bunda sekalian. Yang terakhir ya, bunyi vokal un bertemu dengan wini maya lari. Siap ya, ditahan. 2 ketukan lambat. Kalau lari dia nggak ditahan. Siap ya. Walakin amilatun nasibah rasulun minallah wujuhun yawma idzin khairul lakum nuhur rabbahu. Yuk Bunda, ketikan angka 4 yang sudah baca. Ya, ini Bunda contoh yang keempat, bunyi vokal un bertemu dengan wini maya lari. Sudah ya? Oke Bunda, kalau sudah ya Bunda, sekarang kita akan masuk Bunda idgham. Masih idgham ya. Bunda, ternyata idgham itu tidak sekedar idgham biguna, idgham bilaguna. Nah, ini Bunda ada lagi ya. Bunda, yang ke-1 ada lagi tambahan, ada namanya idgham mutamatsilain ya. Bunda, apa itu idgham mutamatsilain? Idghamul mutamatsilaini ayyatafiqal harfani sifatan wa makhrajan. Bunda, idgham yang terjadi bila 2 hurufnya itu sama-sama makhraj maupun sifatnya. Oke ya. Nah ya Bunda, nanti ya Bunda akan menemukan dalam Al-Quran itu ada pertemuan huruf yang sama makhraj dan juga sifatnya nih ya. Ini Bunda ada pertemuan antara ba dengan ba, ya antara ta dengan ta. Nah, ini Bunda hati-hati, cara pengucapannya cuma dilebur doang, jangan ditahan. Fadrib bihi, itu Bunda salah ya. Bunda dilebur, fadrib bihi, gitu cuma dilebur doang tanpa ditahan. Siap ya? Fadrib bihi rabihat tijaratuhum wa qad dakhalu idzahaba yudrikumul maut. Yuk yang sudah baca ketikan angka 1. Silakan Bunda ya. Oke, waalaikumsalam ayah Bunda, Bunda Rini, Bunda Sarifah, selamat bergabung, berkah barokah yang sudah ngucapin salamnya. Amin ya. Oke Bunda sudah. Oke Bunda, kalau sudah silakan ketikkan angka 1. Ayah Bunda, kita masih masuk di contoh ini ya. Nih Bunda masih contoh idgham mutamatsilain. Nah ya Bunda ya. Ini Bunda ada ro bertemu dengan ro, ada lam bertemu dengan lam. Hati-hati ya Bunda, jangan ditahan. Wadhkur rabbaka alam akul lam. Nah itu Bunda jangan ditahan ya. Langsung dilembur aja. Wadhkur rabbaka alam akul lakum. Nah gitu ya. Nah ya Bunda, kecuali kalau mim bertemu dengan mim. Ya ayah Bunda dia ditahan. Kenapa? Karena ini namanya adalah idgham mimi. Ya, idgham mutamatsilain, idgham mimi, dia dilebur karena dia huruf mim ini huruf gunnah. Ditahan 2 ketukan lambat dan didengungkan. Fi qulubihim himma gitu ya. Fi qulubihim marad. Nah, gitu. Bunda ya. Nah, ini Bunda bagaimana kalau wawu bertemu dengan wawu? Coba nih Bunda ya, ada 2 bacaan yang sering saya dengar. Bunda kira-kira dari 2 bacaan ini yang betul yang mana? 1 atau 2? Cuma nih Bunda yang ke-1. Ya, awazanuhum. Yang kedua, awazanuhum. Coba Bunda kira-kira yang betul yang mana ya Bunda? 1 atau 2? Ya, ulangi lagi Bunda yang ke-1 ya. Awazanuhum. Yang kedua, awazanuhum. Coba Bunda kira-kira dari 2 bacaan tadi yang betul yang mana pengucapannya?
Ya, ayah bunda satu, ayah bunda atau yang kedua. Ya, oke, ayah bunda jawabannya bervariasi antara satu dan juga dua, masya Allah ya. Oke, ini bunda hati-hati, ayah bunda hati-hati. Huruf wawu ayah bunda dia bukan huruf gunnah, bukan gunnah. Jadi bunda hati-hati nih ayah bunda, jangan ditahan. Jadi bukan awwa. Nah itu bunda salah ya. Jadi bunda yang betul yang mana? Yang kedua, awazanuhum. Nah, ini bunda hati-hati, ini ada dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ketiga. Ya, jadi bunda bukan awwa tapi awazanuhum karena bukan gunnah. Nah, kalau mim dia gunnah ditahan. Hanya nun sama mim yang ditahan. Tapi kalau selain daripada nun dan mim jangan ditahan ya, awwa gitu aja ya. Oke bunda, kita baca dari atas sampai ke bawah ya. Yang sudah baca bunda kompak ketikkan angka 1 lagi karena ini idgham yang ke-1. Siap ya? Wadhkur rabbaka alam aqul lakum fi qulubihim marad awazanuhum yuwajjihu. Nah, silakan bunda baca. Yang sudah baca bunda kompak ketikkan ayah bunda angka 1 lagi ya. Sudah ya? Ayah bunda kalau sudah ayah bunda sekalian, sekarang kita akan masuk ayah bunda idgham yang kedua. Nah, ini bunda ya. Oke, ayah bunda. Ayah bunda idgham ayah bunda sekalian, yang kedua namanya idgham mutajanisain. Ya, idgham mutajanisain ayah bunda, yaitu pertemuan antara huruf yang sama makhraj tapi dia beda sifat hurufnya. Ayah bunda, ini nanti ada pertemuan nih ayah bunda antara ta dal to. Nah, ini bundanya sudah dibahas kemarin ya, ta dal to, tempat hurufnya ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas ya. Tapi dia sifatnya beda ketiga huruf ini ya. Oke, nanti bunda juga ada pertemuan antara sa za dha dan juga mim sama ba. Tempatnya sama nih. Ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas tapi sifatnya beda. Huruf ba sama mim di bibir dua-duanya ya. Oke, ini ayah bunda ya, ada cara pengucapannya di sini, ada contohnya. Oke. Ayah bunda ini ada dal bertemu dengan ta. Nah, ini hati-hati ayah bunda, cara bacanya bukan wajadtum tapi wajadtum gitu ya. Ini bunda ada ta bertemu dengan dal, bukan asqalat da tapi asqalad. Ini bunda idgham kamil, idgham yang sempurna, langsung dilebur ke huruf yang kedua. Ya, wajadtum asqalad ya. Ini ada ta bertemu dengan to, langsung ke to. Wa qalat to. Nah, gitu ya. Nah, ya bunda bagaimana di sini? Ini ada to, bunda sekalian bertemu dengan ta. Nah, coba nih bunda ya. Ini ada dua bacaan lagi yang suka dibaca oleh ayah bunda ya. Ayah bunda kira-kira yang betul yang mana? 1 atau 2? Coba bunda yang ke-1 langsung ke ta. Yang kedua memunculkan sifat tebalnya to dulu baru ke ta. Coba nih bunda yang ke-1, basatta. Yang kedua baselta. Coba bunda kira-kira nih yang betul yang mana? 1 atau 2? Ulangi lagi yang ke-1, basatta. Yang kedua baselta. Oke, ayah bunda jawabannya bervariasi antara 1 dan juga 2, masya Allah ya. Ayah bunda ini huruf to, huruf yang tebal ya, huruf yang tebal ayah bunda dia gengsi kalau dilebur ke huruf yang tipis. Nah, ini bunda dia gengsi ya. Jadi bunda bagaimana cara bacanya kalau to bertemu dengan ta? Nah, ayah bunda cara bacanya sempurnakan sifat tebalnya to dulu baru ke ta. Ya, jadi bunda bukan basatta tapi baselta. Ada sifat tebalnya. Nah, ini bunda idghamnya idgham yang nakis, idgham yang kurang sempurna. Ya, masih ada huruf to-nya ya. Oke, bunda kita baca ya dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca dengan sempurna, ini bunda idgham yang kedua, ketikan angka 2. Nah, siap bunda ya. Wajadtum athqala da'awallah wa qalat ta'ifah baselta. Ya, silakan bunda baca. Yang sudah baca bunda kompak ketikkan lagi angka 2. Ya, sudah ya. Baik ayah bunda, kalau sudah ayah bunda, kita akan sama-sama ayah bunda masuk idgham yang ketiga. Nah, ini bunda terakhir ya. Ini ada idgham mutaqaribain ya, idgham mutaqaribain ayah bunda, pertemuan antara huruf yang makhraj dan juga sifatnya berdekatan. Nah, ini bunda ya. Lam dekat dengan ro, qaf dekat dengan kaf ya. Oke, ini ayah bunda sekalian, ini ada pertemuan nih. Bagaimana cara bacanya?
Ayah bunda ini idghamnya kamil sempurna. Ya, langsung abaikan aja, cuekin aja, biarin aja nih ya. Bukan fakul ro, tapi fakur ro, wakur ro. Gitu ya. Nah, bunda bagaimana nih huruf qaf dengan kaf? Ya, ini tebal, ini tipis. Coba nih ayah bunda ada dua bacaan lagi yang sering ayah bunda baca. Ayah bunda dari dua bacaan ini yang betul yang mana? Satu atau dua? Ayah bunda yang ke satu langsung ke kaf. Yang kedua memunculkan sifat tebalnya qaf dulu baru ke kaf. Coba bunda yang ke satu ya. Alam nakhluqkum. Yang kedua alam nakhluqkum. Coba nih bunda, satu langsung ke kaf atau dua munculkan sifat tebal qaf dulu baru ke kaf. Ulangi lagi bunda, yang ke satu ya. Alam nakhluqkum. Yang kedua, alam nakhluqkum. Coba, yang betul yang mana bunda? Satu atau dua ya. Oke, ayah bunda jawabannya bervariasi ya antara satu dan juga dua. Masya Allah ya. Oke, ayah bunda, ini bunda huruf qaf dengan kaf ya. Ini bunda beda kasusnya. Beda kasusnya sama huruf to dengan ta. Ya bunda, kalau to dia sifat tebalnya dua, istilah sama itbaq. Sementara kalau qaf dia sifat tebalnya satu, cuma istilah doang. Nah ini bunda qaf dan kaf sama-sama syiddah, sama-sama kuat. Ayah bunda sekalian ya. Jadi bunda ini huruf kaf, huruf qaf dia kalah, tetap kalah, dia masuk langsung ke kaf. Jadi bunda yang betul yang ke yang ke satu ayah bunda ya. Alam nakhluqkum lukum. Ini betul-betul hilang huruf qafnya. Ya, namanya idgham kamil, idgham yang sempurna. Ya, jadi tidak menebalkan qaf dulu. Ini beda kasusnya dengan to bertemu dengan ta. Beda kasusnya, ya. Oke, ayah bunda, kemudian ayah bunda sekalian, ini sudah. Kita masuk ayah bunda hukum nun mati atau tanwin. Ayah bunda yang ketiga yaitu al-iqlab. Iqlab ya. Bunda iqlab itu artinya merubah nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan ba. Bunda berubah menjadi mim ya. Kita lihat bagaimana pengucapannya. Imam Al-Jamzuri ayah bunda mengungkapkan wasa lithul iqlabu indal ba miman bi gunnatin ma'al ikhfa. Bunda ya. Bunda hukum yang ketiga dari nun mati dan tanwin adalah iqlab. Itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba maka berubah menjadi mim yang disertai dengan gunnah, dengung dan juga ada samarnya ikhfa. Nah ya, coba nih ayah bundanya kita akan sama-sama masuk ke contoh kalimatnya. Nih bundanya ada mim ba'di. Nih bundanya ada nun mati bertemu dengan ba. Bunda ada tanwin an in un bertemu dengan ba ya. Oke nih bunda ya, kira-kira ayah bunda nih ada dua bacaan yang suka dibaca oleh ayah bunda. Ayah bunda saya coba ayah bunda ini cara pengucapan huruf nun mati bertemu dengan ba nih ada berbeda pendapat ya. Ayah bunda mau nggak dicontohinnya pakai cermin cara bacanya, mau nggak? Ya kalau banyak yang mau saya akan contohkan nih cara pengucapannya pakai cermin ya. Tapi kalau sudah banyak yang sudah tahu sudah bisa, alhamdulillah ya kita langsung aja praktekkan ya. Oke bunda banyak yang mau ya. Oke bunda baik, kalau banyak yang mau kita sama-sama coba bahas, disimak ya. Oke bunda nun mati bertemu dengan ba ya. Ayah bunda nun mati bertemu dengan ba maka nunnya berubah menjadi mim. Oke bunda ya, ada dua bacaan yang sering ayah bunda baca. Nah ayah bunda kira-kira dari dua bacaan ini yang betul yang mana? Satu atau dua? Coba nih bunda yang ke satu ya, mim bardi. Yang kedua mim bardi. Coba bunda yang ke satu abadam bima. Yang kedua abadam bima. Coba bunda satu atau dua nih cara pengucapan yang betul ya. Oke bunda jawabannya bervariasi antara satu dan juga dua, masya Allah ya. Oke ayah bunda jawabannya bervariasi ya. Ayah bunda tadi disimak ya ayah bunda. Jadi ayah bunda iklab itu ya, iklab itu artinya merubah nun mati ayah bunda sekalian ya. Merubah nun mati ayah bunda berubah menjadi mim yang disertai dengan gunnah ya, yang disertai dengan gunnah dan juga ikhfa ada samarnya. Nah ya, jadi ayah bunda saya pilih yang kedua. Jadi tidak betul-betul dirapatkan seperti halnya mim bertemu dengan mim ya. Lahum mathala
mim ba'di. Saya pilih yang kedua ya, dia tetap nyentuh tapi tidak ditekan ya, mim ba'di abadan bima yauma idzin bi jahannam hillum bihadza. Nah, gitu benarnya. Oke, Ibunda, saya ambil pendapatnya dari Syekh dari Al-Imam Al-Jamzuri. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Jadi Bunda, ikhfa itu, nah ini Bunda ya. Wa tsalithul iqlabu indal ba miman bi gunnatin ma'al ikhfa. Hukum yang ketiga dari nun mati dan tanwin adalah iqlab, ya, merubah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ba maka berubah menjadi mim yang disertai dengan gunnah ada dengungnya dan juga ikhfa ada samarnya. Nah, gitu ya. Oke, Bunda, ini agak susah huruf kaidah iqlab, ya harus banyak berlatih ya. Bunda, kita baca contoh latihannya. Ini contoh pertama, nun mati bertemu dengan ba. Ya, ada bunyi vokal an, in sama un. Ya, kita baca yang pertama dulu. Siap Bunda ya, yang sudah baca yang pertama, yang ke satu, ayo Bunda kompak ketikkan angka 1. Siap Bunda ya. Min ba'di fa'ambatna la yunbadanna wa amma man bakhila bi aidan bin. Gitu ya. Ayo Bunda silakan. Ayo Bunda sudah baca kompak ketikan angka 1. Bunda praktek ya, harus praktek ya supaya Bunda bisa cara pengucapannya ya. Harus baca, insya Allah Bunda, yang baca besar pahalanya ya. Per hurufnya 10 kebaikan dan juga 10 ampunan dosa. Jadi silakan dibaca ya, yang ingin mendapatkan pahala, yang ingin digugurkan dosa-dosanya, baca ya. Oke, Ayo Bunda, kita masuk Ayo Bunda sekalian. Kita baca ke sini nih ya. Ini Bunda bunyi vokal an, siap ya? Sama nih Bunda ya. Jadi tidak betul-betul dirapatkan. Nah, ya. Oke, Bunda, kita baca ya. Abadan bima baghyan bainahum amwatan bal ahyaun hadiyan baligha lanasfa'an bin nasiyah. Yuk, ketikan angka 2 yang sudah baca ya. Ayo Bunda, ini baris kedua ya, baris kedua, contoh baris kedua bunyi vokal an bertemu dengan ba ya. Oke, ayo Bunda, sekarang kita masuk baris ketiga sama keempat. Nah, siap Bunda ya. Yang sudah baca baris ketiga, ketikan angka 3. Siap ya. Yauma idzin bi jahannam sawa'in bainana makanin ba'id kullu nafsin bima hadithin ba'dahu. Yuk, ketikan angka 3 yang sudah baca ya. Kita masuk Bunda, masuk contoh yang keempat, bunyi vokal un bertemu dengan ba. Siap ya, yang sudah baca ketikan angka 4 ya. Hillun bihadza syahidun baini basirun bil ibad wasaribun bin nahar khabirun bima ta'malun. Silakan yang sudah baca ketikan angka 4. Nah, ini Bunda contoh yang keempat ya. Oke Bunda, Masya Allah yang sudah baca, kami doakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa lidahnya, Allah ampunkan dosa-dosa matanya yang banyak. Yang semoga ya Bunda yang sudah aktif, ayo Bunda semoga jari-jari kecilnya menjadi pemberat pada timbangan kebaikan yang membuat ayah Bunda masuk ke dalam surga dengan mudah dan selamat. Amin ya. Oke, ayah Bunda, selanjutnya kita akan sama-sama ayah Bunda masuk ke hukum nun mati atau tanwin yang keempat. Nah, yang terakhir ya. Ini Bunda namanya al-ikhfa. Oke ya, ayah Bunda, ikhfa secara bahasa adalah as-satr, artinya menutupi atau tersembunyi. Ya Bunda, ikhfa itu nun mati atau tanwinnya pengucapannya tengah-tengah antara terang dan memasukkan. Ya, antara jelas dan lebur. Ayo Bunda ya, antara idhar dengan idgham, tengah-tengahnya ikhfa.
Jadi bunda ikhfa itu huruf nun mati atau tanwinnya seolah-olah kayak bunyi eng dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, bunda huruf ikhfa ada 15. Ada 15 huruf ikhfa. Oke, kita sama-sama lihat di sini ya. Nah, ya bunda sekalian, ini ikhfa ada 15 ya ayah bunda. Dari ke-15 huruf ikhfa ini terdapat 3 klasifikasi cara baca. Nah, ini bundanya ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa ausat. Nah, ini bunda ada 3 tingkatan. Jadi ayah bunda hati-hati, tidak asal dengung, tidak asal baca samar, tapi ada 3 tingkatan tergantung huruf yang ada di depannya. Ya, coba nih ayah bunda, sebelum saya lanjutkan, kira-kira ayah bunda sekalian udah pada tahu nggak tentang tentang penjelasan ini, tentang tingkatan ikhfa, udah pada tahu belum nih bunda ya? Ayah bunda mau dibahas nggak? Kalau banyak yang mau saya akan bahas nih. Tapi kalau sudah banyak yang tahu tentang tingkatan ikhfa ini kita lewat. Kalau sudah banyak yang tahu ya, tapi kalau banyak yang belum tahu, yang belum bisa, ayah bunda bolehlah kita bahas kembali ya, kita ulang-ulang ya. Oke, bunda mau nggak kalau banyak yang mau kita bahas ya? Mau ya? Diulang lagi ya. Oke, bunda kita ulang lagi ya. Oke, bunda kita akan sama-sama bahas tentang tingkatan ikhfa ya. Tapi ayah bunda sekalian, sebelum dibahas ayah bunda, ini sudah 2 jam nih bunda, sudah 2 jam saya live. Ayah bunda izinkan saya menyapa dulu ya. Ayah bunda izinkan saya menyapa dulu ayah bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda selamat bergabung, berkah barokah buat ayah bunda yang sudah mengucapkan salamnya, dan juga semoga yang sudah menjawab salam juga double pahala ya. Ayah bunda sebelum dilanjutkan dibantu dulu di tap-tap layarnya. Silakan di-share dulu ke teman-temannya, ke keluarganya, ke sahabatnya, ke grup-grupnya. Barangkali ada di antara mereka yang belum pada bisa baca Quran dengan sempurna. Ya, silakan bunda ya. Dibantu di tap layar, di-share, di-posting ulang. Silakan juga disalin tautan juga boleh ya. Insya Allah bunda yang nge-share pahalanya besar ya. Kenapa? Karena ayah bunda telah menebarkan kebaikan kepada orang lain, sampai orang lain pada bisa baca Quran gara-gara share dari ayah bunda ya, dan pahalanya akan terus mengalir sampai ke alam kubur selama mereka ngaji, dipakai dalam sholat-sholatnya. Masya Allah ya. Jadi bunda sangat ringan banget, cuma nge-share doang, pahalanya sangat besar ya. Ini merupakan bagian daripada amalan jariah. Jadi bunda jangan sepelekan amalan kecil ya, cuma tap layar, cuma share-share ya, amalan kecil. Tapi boleh jadi ayah bunda amal kecil inilah yang kelak akan menyelamatkan ayah bunda pada hari kiamat nanti. Amin. Masya Allah ya. Oke bunda, terima kasih banyak ya. Jazakumullah khairan katsiran atas peran aktifnya, yang sudah bantu tap layar, sudah share ya, sudah posting ulang, sudah berkomentar yang baik juga benar. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik, lebih banyak. Amin ya. Terima kasih bunda ya, dan semoga jari-jari kecilnya menjadi pemberat pada timbangan kebaikan. Amin ya. Oke ayah bunda, kita akan sama-sama lanjutkan pembahasannya tentang tingkatan ikhfa ya. Oke ayah bunda, yang pertama ada yang disebut dengan yang namanya ikhfa aqrab ya. Ayah bunda, yang disebut dengan yang namanya ikhfa aqrab ya. Ayah bunda, aqrab itu ayah bunda ya, ayah bunda aqrab itu artinya dekat. Artinya dekat ya. Ayah bunda dinamakan dekat karena berdekatan hurufnya antara nun mati atau tanwin ya, an in un itu berdekatan dengan ta dal to ya, dengan huruf ikhfa aqrab. Ta dal to ada di pangkal gigi sari atas, kalau huruf nun sama tanwin ada di gusi. Itu berdekatan ayah bunda sekaliannya, namanya aqrab karena ada kedekatan makhraj. Nah gitu ya. Nanti bunda Nazwa ya, bunda Nazwa imanilah, nanti yang pengen dapat bukunya sabar ya, kita tuntaskan dulu huruf ikhfa. Kalau ikhfa sudah selesai, nanti saya kasih tahu cara mendapatkannya bunda Nazwa ya. Oke bunda, karena ada kedekatan makhraj ya, ada kedekatan makhraj. Tapi ayah bunda dari segi kesamarannya a'la darajatil ikhfa, derajat kesamarannya a'la ayah bunda. A'la itu artinya tinggi atau menjauh. Ini bunda ya. Ini contohnya ada nun mati ayah bunda bertemu dengan ta, bertemu dengan dal, bertemu dengan po ya. Oke ayah bunda sekalian ya. Ayah bunda baik ya. Bunda Seven ya, bunda Seven yang pengen lihat depannya, cover depannya boleh, silakan ya. Bunda kalau cover depannya ini ya, nama cover depannya
tahsin praktis metode marhalah ini cover depannya. Silakan ya. Oke, nanti Bunda ya yang ingin mendapatkannya ya. Kita belajar dulu ya. Ini Bunda ada nun mati bertemu dengan ta. Ayah Bunda sekalian ya. Ayah Bunda bertemu dengan dal, ada to. Coba nih ayah Bunda sekalian, ada 3 bacaan yang sering dibaca oleh ayah Bunda. Kira-kira ayah Bunda dari 3 bacaan ini yang betul yang mana ayah Bunda pengucapannya? 1, 2 atau 3? Ayah Bunda ya. Coba nih Bunda yang ke-1 ya. Lang tanalu min duni min thayyibat. Yang kedua, lan tanalu min duni min thayyibat. Ya, kemudian Bunda yang ketiga, la tanalu min duni min thayyibat. Coba Bunda, 1, 2 atau 3? Ya, Bunda ya. Dari 3 bacaan tadi, Bunda kira-kira yang tepat tingkatan ikhfanya yang mana yang betul? Ya. Nih Bunda jawabannya bervariasi antara 1, 2 dan juga 3. Masya Allah ya. Oke, Bunda kita akan coba bahas ya. Bunda yang ke-1 itu Bunda lebih banyak dengungnya. Langta itu salah ya. Nah Bunda yang kedua, Bunda itu idhar. Lanta mindu itu idhar. Nah Bunda yang betul adalah yang ketiga. Tingkat kesamarannya ini Bunda ya a'la darajatil ikhfa. Derajat kesamarannya tinggi ya la gitu ya, makin samar makin bagus ya. La tanalu min duni min thayyibat. Jadi Bunda yang betul adalah yang ketiga. Nah gitu ya. Oke, Bunda selanjutnya Bunda kemudian di sini Bunda yang kedua namanya adalah ikhfa ab'ad. Nah ya Bunda namanya ikhfa ab'ad. Bunda ab'ad itu asal katanya baidan, mubaidan artinya jauh ya. Bunda dinamakan jauh karena paling jauh mahrojnya antara nun mati atau tanwin berjauhan dengan ikhfa ab'ad ya, qaf dan kaf. Di mana qaf dan kaf ada di pangkal lidah, sementara nun atau tanwin ada di ujung lidah, berjauhan Bunda ya. Tetapi Bunda dari segi kesamarannya ya, dari segi kesamarannya adna darajatil ikhfa, derajat kesamarannya adna ya. Bunda adna itu artinya rendah atau dekat. Nah, jadi Bunda tingkat kesamarannya langsung dekatkan ke mahrojnya ya. Nih Bunda coba nih Bunda ada 2 bacaan lagi. Ini ada 2 bacaan lagi yang sering Bunda baca. Kira-kira Bunda dari 2 bacaan ini yang betul yang mana? 1 atau 2? Nih Bunda yang ke-1 ya. Makana min qabl. Yang kedua, mangkana min qabl. Coba Bunda yang betul yang mana? 1 atau 2? Yang betul Bunda ya. Tingkat kesamarannya rendah. Bunda ya adna darajatil ikhfa, derajat kesamarannya rendah. Bunda lebih banyak dengungnya. Jadi Bunda yang betul adalah yang kedua Bunda ya, langsung dekatkan ke marotnya ya, mangkana min qabl. Jadi bukan mangkana min, enggak gitu ya, mangkana min qabl ya gitu Bunda ya. Oke Bunda selanjutnya Bunda sekalian yang terakhir yang ketiga, ada ikhfa yang ketiga namanya ikhfa awsato ya, artinya Bunda tengah-tengah, pertengahan ya, namanya Bunda pertengahan antara akrob dengan ab'ad, namanya awsat ya, tingkat kesamarannya wusto darajatil ikhfa Bunda sekalian ya. Oke Bunda kita akan sama-sama coba lihat di sini Bunda sekalian ya. Ini ada nun mati bertemu dengan fa. Siap-siap nih Bunda kalau wusto, kalau awsat siap-siap ke fa ya. Anfusakum anzalnahu. Nah ini Bunda yang awsat siap-siap mengucapkan huruf di depannya. Di Bunda awsat hurufnya paling banyak, ada berapa yang tahu nggak? Ini Bunda ikhfa awsat ada berapa hurufnya? Akrob kan ada 3 ya, ta dal to. Kemudian kalau ab'ad ada 2, kaf dan qaf. Nah Bunda sisanya adalah awsat, sisanya selain daripada akrob sama ab'ad. Ada berapa Bunda hurufnya?
Ya, ada 10, Masya Allah ya. Bunda ada 10 ya. Kayak Bunda, huruf ikhfa kan ada 15. Ada 15, diambil 3 oleh tak dal to menjadi 12. Diambil Bunda, diambil 2 lagi ya menjadi 10 sisanya. Nah, ini Bunda ya. Jadi Bunda 10 ya, huruf ikhfa ada 15, diambil 3, diambil 2, sisanya 10. Ausat. Nah, Bunda yang ausat ini siap-siap Bunda mengucapkan huruf yang di depannya. Nanti kita masuk ke contoh latihannya ya. Oke, Bunda, ini sudah saya bahas ya. Sudah saya bahas tentang tingkatan ikhfa. Bunda, kira-kira nih Bunda setelah saya bahas, siapa di antara Bunda yang sudah paham? Siapa yang belum? Siapa yang masih bingung ya? Yang sudah paham ketika angka 1, yang belum paham ketika angka 2, yang masih bingung ketika angka 3. Coba Bunda ya. Mudah-mudahan sudah banyak yang paham Bunda ya. Oke, Bunda, ini jawabannya sudah banyak yang paham ya. Yang ke-1, Masya Allah ya. 1, 2, 3 semuanya ada jawabannya, Masya Allah ya. Oke, Bunda ya. Masih bingung ya? Oke, baik Bunda. Kalau masih bingung Bunda, kita akan sama-sama Bunda masuk ke contoh latihannya nih Bunda ya. Ini Bunda ada nun tanwin atau tanwin an in un bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Nih Bunda ya. Bunda, kita akan sama-sama coba contohkan contohnya di sini ya. Kita akan coba bahas ya Bunda, insya Allah yang sudah paham makin paham, yang bingung makin bingung makin paham insya Allah ya, sedikit demi sedikit. Ini Bunda ada nun mati bertemu dengan ta. Coba kita tanya jawab dulu ya. Sebelum saya contohkan pakai cermin, kita coba tanya jawab dulu ya. Ini Bunda ada nun mati bertemu dengan ta. Namanya nih Bunda, nun mati bertemu dengan ta Bunda. Namanya ikhfa apa nih? Coba Bunda ya. Coba Bunda, aqrab, ab'ad Bunda, atau ausat Bunda sekalian. Coba Bunda sekalian ya. Aqrab, ab'ad Bunda, atau ausat Bunda sekalian ya. Oke, Bunda, karena cara bacanya beda. Dengan nun bertemu dengan sa, nun bertemu dengan fa, nun bertemu dengan qaf beda ya. Bunda, nun mati bertemu dengan ta namanya ikhfa aqrab ya. Bunda, aqrab itu artinya dekat karena ada kedekatan makhraj ya. Bunda, nun ada di gusi sementara ta ada di pangkal gigi seri atas, berdekatan ya. Tapi ini Bunda hati-hati, tingkat kesamarannya tinggi ya, a'la darajatil ikhfa ya. Coba Bunda sekalian, Bunda sekalian, saya akan bacakan 3 cara baca ya, 3 cara baca Bunda. Kira-kira Bunda dari 3 bacaan ini yang betul yang mana? 1, 2, atau 3? Coba Bunda yang ke-1 ya, wa antum. Yang kedua, wa antum. Yang ketiga, wa antum. Coba nih Bunda, kira-kira yang betul yang mana dari 3 bacaan tadi? 1, 2, atau yang ketiga? Bunda ya. Baik Bunda, ini jawabannya bervariasi antara 1, 2, 3. Masya Allah ya. Oke, Bunda sekalian, yang betul adalah Bunda, ini tingkat kesamarannya tinggi ya. Tingkat kesamarannya tinggi Bunda. Yang pertama Bunda, dia wa antum, dia idhar. Yang kedua wa antum, itu salah, tingkat kesamarannya rendah. Harusnya Bunda yang ketiga wa gini ya, wa antum nara. Tingkat kesamarannya tinggi. Itu namanya aqrab, tingkat kesamarannya a'la. Oke, ini Bunda ada nun mati bertemu dengan sa. Nama ikhfanya apa nih? Coba nih Bunda, aqrab, ab'ad, atau ausat. Nah, ini nun mati bertemu dengan sa. Coba Bunda ya. Kira-kira Bunda yang betul yang mana pengucapannya? Ya, aqrab, ab'ad Bunda, atau ausat Bunda sekalian ya. Oke Bunda, jawabannya hampir semuanya Bunda menjawab yang ausat, hampir semuanya, Masya Allah ya. Oke Bunda, udah banyak yang tahu Bunda sekalian ya. Oke Bunda sekalian, yuk kita sama-sama Bunda bahas ya. Bunda, nun mati bertemu dengan sa namanya ikhfa ausat ya. Ausat itu tengah-tengah, pertengahan. Jadi Bunda siap-siap Bunda sekalian menyentuh ke huruf yang di depannya, huruf ausat. Coba nih Bunda ya, kita tebak-tebakan lagi nih Bunda ya, 1, 2, atau 3 yang betul. Coba nih Bunda yang ke-1 ya, mansura.
Yang kedua mansura. Yang ketiga mansura. Coba nih Bunda, kira-kira yang betul yang mana nih Bunda? 1, 2, atau yang ketiga? Ya, cara pengucapan ikhfa ausat nun mati bertemu dengan tha. Oke, ya Ibunda, jawabannya bervariasi nih, ya Bunda sekalian ya. Ayo Bunda, yang paling banyak yang ketiga, Masya Allah ya. Oke Bunda, betul ya. Yang betul yang ketiga, siap-siap ke tha. Ya mansura. Ya, sama dengan fa nih Bunda. Ya, huruf fa kan dia tempat hurufnya bibir dalam bagian bawah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas, ya fa fifu. Nah, ikhfanya siap-siap ke fa. Ya fusahum. Ya, sama-sama ausat ya. Oke, ini ayah Bunda, ini ada nun mati bertemu dengan qaf. Coba Bunda satu lagi ya. Nun mati bertemu dengan qaf ayah Bunda namanya ikhfa apa nih? Coba Bunda, aqrab, ab'ad, atau ausat. Nah, ini Bunda ya, karena cara bacanya berbeda. Berbeda dengan nun bertemu dengan fa, ya, nun bertemu dengan tha, nun bertemu dengan ta, itu beda. Ya Bunda ya. Oke, ayah Bunda, ini bervariasi nih antara aqrab dengan ab'ad ya. Ayah Bunda, nun mati bertemu dengan huruf qaf, ikhfanya ab'ad. Ayah Bunda, ab'ad itu artinya jauh, jauh ya, karena berjauhan. Nun ada di ujung, sementara qaf ada di pangkal lidah, berjauhan. Tapi tingkat kesamarannya ya Bunda, rendah, lebih banyak dengungnya. Coba Bunda tebak-tebakan lagi nih, 1 atau 2 yang betul. Yang ke satu ya, qadha. Yang kedua, qadha. Coba Bunda ya. 115 Bunda mitologi ya, 115. Coba Bunda 1 atau 2? Ya, oke Ayah Bunda, jawabannya bervariasi antara 1 dan 2 ya. Ayah Bunda, nun mati bertemu dengan qaf, tingkat kesamarannya rendah, lebih banyak dengungnya. Langsung dekatkan ke marotnya adna ya, engko, bukan engko. Nah, itu salah ya. Oke Bunda, ini sudah saya bahas ya, aqrab, ausat, sama ab'ad ya. Ayo Bunda, udah pada kebayang belum? Udah pada kebayang belum? Ayo Bunda, mau dilihatin nggak cara pengucapannya pakai cermin? Mau nggak? Kalau banyak yang mau, saya akan lihatin nih ya. Tapi kalau sudah pada bisa, kalau sudah pada kebayang, alhamdulillah. Kalau sudah pada bisa ya. Tapi kalau belum, kalau banyak yang mau, saya akan contohkan pakai cermin. Oke, ayo Bunda ya. Baik anak sekalian, karena banyak yang mau, kita akan sama-sama contohkan. Ayo Bunda ya. Oke. Ayo Bunda, nun mati bertemu dengan ta. Oke ya. Ayo Bunda, nun mati bertemu dengan ta, namanya ikhfa aqrab. Aqrab artinya dekat karena ada kedekatan makhrajnya. Ini Bunda, nun mati ada di gusi ya, an. Huruf ta ada di pangkal gigi seri atas. Nah, gitu ya. Itu berdekatan. Nah, di Bunda hati-hati, banyak yang salah tafsir. Aqrab suka didekatkan wa antum. Itu Bunda salah. Tingkat kesamarannya tinggi. Jauhkan ya gitu ya. Wa antum naratalazza jannatin tajri sawa'un ta, bukan ta. Gitu ya. Nanti Pak Jujut Tohir nanti ya. Nah Bunda, nun mati bertemu dengan tha, ausat, siap-siap ke tha. Mansura, sajjaja. Huruf fa sama, ausat, siap-siap ke fa. Anfusahum. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa. Bunda, kalau qaf dia tingkat kesamaannya rendah, lebih banyak dengungnya. Langsung dekatkan ke makhrajnya huruf qaf. Nah, huruf qaf kan di pangkal nih ya. Ak. Nah, ikhfanya langsung dekatkan ya. Ang. Nah, langsung dekatkan, lebih banyak dengungnya. Ya angko. Jadi bukan angko. Ya angqadhu azaban qariba. Nah, gitu Bunda ya. Sudah saya bahas Ayah Bunda, sudah dicontohkan. Semoga Ayah Bunda makin paham Ayah Bunda ya, tidak makin bingung. Nah, ya. Oke, ini Bundanya sudah dibahas. Ini Bunda contohnya banyak ya. Ini Bunda contohnya banyak, tapi Ayah Bunda ini karena banyak Ayah Bunda, jadi tidak perlu dibahas semuanya. Ayah Bunda karena beberapa contoh aja. Yang penting sudah mewakili ya.
Coba nih Bunda satu lagi ya, satu lagi kita coba tanya jawab lagi ya, biar Bunda makin paham ya. Oke, ya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Bunda Elis yang mau izin, silakan. Terima kasih Bunda Elis sudah mampir ya, sudah mensupport live kami ya. Oke nih Bunda, nun mati bertemu dengan kaf ya. Bunda, ini ada nun mati bertemu dengan ta. Coba nih Bunda, ayah Bunda jawabnya dua. Jawabnya dua. Ini ifafa. Ini ifafa coba Bunda. Ya, coba nih ya. Ada dua nih, karena cara bacanya beda. Nun mati bertemu dengan kaf dan nun mati bertemu dengan ta, beda cara baca. Nih Bunda apa nih? Akrob, akrob atau abad, abad, abad akrob atau akrob abad. Bunda jawabnya dua. Ya, karena ayah Bunda tingkat cara bacanya berbeda. Ayah Bunda sekalian ya. Ayah Bunda, silakan ayah Bunda. Kira-kira ayah Bunda yang betul yang mana nih pengucapannya ya? Oke Bunda, ini nun mati bertemu dengan kaf namanya ikhfa abad ya, jauh, berjauhan tempatnya, tingkat kesamarannya rendah. Nah kalau nun mati bertemu dengan ta, dia akrob ayah Bunda, tapi tingkat kesamarannya a'la ya, lebih banyak dengungnya ya. Jauh ya, tingkat kesamarannya tinggi. Oke Bunda, saya akan bacakan 4 cara baca. Nanti coba Bunda tebak dari 4 bacaan ini yang betul yang mana ayah Bunda, yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga. Oke ini Bunda yang ke-1 ya. Wa in kuntum. Yang kedua, wa in kuntum. Yang ketiga, wa in kuntum. Yang keempat, wa in kuntum. Coba nih Bunda dari apa? Dari 4 bacaan tadi yang betul yang mana ya Bunda? 1, 2 atau yang ketiga ya. Oke, Bunda jawabannya bervariasi ya, antara 1, 2, 3 sama 4 semuanya ada jawabannya ya. Ustadz ulangi lagi boleh Bunda, sekali lagi saya ulangi lagi ya, yang sekali ya. Yang ke-1 wa in kuntum. Yang kedua wa in kuntum. Yang ketiga wa in kuntum. Yang keempat Bunda wa in kuntum. Coba Bunda 1, 2 atau yang ketiga. Oke, Bunda sudah diulangi lagi ya, sudah cukup ya. Oke, Bunda jawabannya masih bervariasi ya, antara 1, 2 dan 3. Tapi ayah Bunda yang paling banyak kayaknya yang ketiga ya, Masya Allah ya. Oke Bunda, yang ke-1 tadi ya, yang ke-1 dia ayah Bunda dua-duanya lebih banyak dengungnya, wa inku gitu ya. Oke Bunda, kita bahas dulu ya, kita bahas ya. Ini nun mati bertemu dengan kaf ayah Bunda sekalian, namanya abad, ada berjauhan tempatnya. Nun ada di ujung lidah, kaf ada di pangkal. Tapi tingkat kesamarannya Bunda, dia adna darajatil ikhfa. Derajat kesamarannya ayah Bunda, dia itu rendah. Langsung dekatkan ke makhrajnya. Wa inku. Nah, gitu ya, lebih banyak dengungnya. Ini bukan wa in, tapi wa inku. Nah, kalau nun mati bertemu dengan ta ayah Bunda, dia namanya ikhfa akrob, tapi tingkat kesamarannya tinggi. Ya kuntum, bukan kuntum, tapi gitu ya. Wa in kuntum. Jadi ayah Bunda yang betul adalah yang ketiga. Ya, boleh Bunda yang sudah betul ketikan hamdalah, boleh silakan ya. Oke, ayah Bunda nih kayaknya masih banyak yang bingung ya. Oke, ayah Bunda kalau masih banyak yang bingung, kita coba ayah Bunda kasih contoh satu lagi ya, biar makin bingung, makin paham ayah Bunda ya. Ini Bunda ada contoh lagi. Ini ada nun mati atau tanwin bertemu dengan zal. Ada nun mati bertemu dengan ta. Coba nih Bunda tebak-tebakan lagi. Ini namanya ikhfa afa. Ini namanya ikhfa alfa. Coba nih Bunda ya. Akrob akrob, abad abad, ausat ausat, ausat akrob atau akrob ausat. Coba nih Bunda ya. Tadi sudah dijelaskan tentang tingkatan ikhfa. Bunda ya. Oke. Ayah Bunda sekalian, ayah Bunda, ini ayah Bunda sekalian, nun mati atau tanwin. Ayah Bunda bertemu dengan zal. Ayah Bunda namanya adalah ikhfa ausat. Ausatnya pertengahan antara akrob dengan abad ya. Nah Bunda kalau nun mati bertemu dengan ta,
Bunda, ini namanya ikhfa akrob. Bunda ya, akrob Bunda ya. Coba ya Bunda, saya akan bacakan 3 bacaan ya, biar tidak kebanyakan, 3 bacaan. Bunda yang sudah baca kira-kira ya Bunda yang betul yang mana? 1, 2 atau 3? Coba Bunda yang ke 1 ya. Azizun dzuntiqam. Yang kedua, azizun dzuntiqam. Yang ketiga, azizun dzuntiqam. Coba nih Bunda, dari 3 bacaan tadi yang betul pengucapan yang mana? 1, 2 atau yang ketiga ya. Oke, Bunda, jawabannya bervariasi antara 1, 2 dan 3. Masya Allah ya. Yang paling banyak yang kedua ya. Ustadz ulangi lagi ya. Bunda diulangi laginya lagi, mau pakai cermin nggak? Diulangi lagi sekali lagi pakai cermin nggak? Biar kelihatan ya. Kalau banyak yang mau, saya akan pakai cermin nih. Tapi kalau sudah banyak yang bisa, alhamdulillah. Diulangi laginya tidak perlu pakai cermin ya. Oke, baik Bunda, karena banyak yang mau, kita coba contohkan lagi ya pakai cermin ya. Coba ya Bunda disimak ya, Bunda, yang betul yang mana nih? Ya, disimak ya. Bunda yang ke satu ya. Azizun dzuntiqam. Yang kedua, azizun dzuntiqam. Yang ketiga, azizun dzuntiqam. Coba Bunda kira-kira dari 3 bacaan tadi yang betul yang mana? Ya Bunda, 1, 2 atau 3 tadi Bunda banyak yang kedua ya. Tadi banyak yang kedua, Bunda sekarang yang keberapa nih yang betul ya? Oke, Bunda, nun mati Bunda. Nun mati Bunda bertemu Bunda dengan dzal. Ya, itu namanya ikhfa awsat. Nah ya Bunda, ikhfa awsat itu siap-siap menyentuh ke huruf yang di depannya. Ya azizun, dzu, azizun, dzu. Nah kalau nun mati bertemu dengan ta, dia jauh ya dzu, ya azizun, dzu. Kalau nun bertemu dengan ta, jauhkan. Jadi Bunda yang betul adalah yang ketiga ya, azizun dzuntiqam. Pokoknya ya Bunda, kalau yang awsat itu siap-siap menyentuh ke huruf yang di depannya. Huruf fa, af, bibir dalam bagian bawah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Wa wajadaka dhallan, fa. Kalau bertemu dengan shin Bunda ikut terangkatnya milsya. Huruf shin kan di tengah. Nah kalau sod kan dia tebal, sod ikut menebal ya, milsli, milsliyamin. Itu namanya awsat. Jadi Bunda awsat tergantung huruf yang di depannya. Kalau hurufnya tipis ikut menipis, kalau hurufnya tebal ikut menebal dengungnya. Nah itu namanya awsat ya. Makanya Bunda, pentingnya kita belajar tajwid. Nah belajar tahsin Bunda, yaitu mulai dari mempelajari tentang huruf ya, karena Bunda huruf-huruf itu sangat menentukan hukum tajwid ya. Bunda, nanti setelah ini kita akan masuk ke hukum mim mati. Hukum mim mati ada idgham syafawi, ada idgham mithlain, ada ikhfa syafawi ya. Jadi Bunda, makanya pentingnya kita belajar tajwid yang sudah kita bahas kemarin nih ya. Yang sudah kita sama-sama bahas kemarin nih Bunda, di sini di bukunya. Yang sudah kita bahas ya, di sini ya. Ini di halaman awalnya. Ini Bunda sudah dibahas barusan, idhar hurufnya keluarnya dari tenggorokan, idhar. Kemudian idgham, wini, maya, lari. Ada juga Bunda tadi iqlab huruf ba. Nah Bunda ikhfa tadi ya, ta, dal, to, ikhfanya akrob. Sementara kof dan kof abad. Nah Bunda yang 10 awsat ya, sa, za, dho. Bunda sin, zail, sod. Bunda kemudian huruf bod. Ada juga shin, ada jim, ada fa. Ini semuanya awsat, siap-siap menyentuh ke huruf yang di depannya. Nah gitu Bunda ya. Oke Bunda, nanti sebelum kita lanjutkan Bunda sekalian, tadi ada beberapa Bunda yang bertanya tentang buku tajwidnya ya. Bunda izin dulu, ini sudah 2 jam lebih saya live ya. Bunda yang pengen buku tajwidnya izin dulu sebentar, saya naikin dulu keranjang kuningnya ya Bunda ya. Kita naikin dulu yang pengen buku tajwidnya sama Qurannya, kita coba naikkan dulu ya.
Ayo Bunda silakan nggak lama ya, segera cekot ya ayo Bunda yang pengen buku tajwidnya. Ayo Bunda yang pengen buku tajwidnya ayo Bunda ada di etalase sebentar ya Bunda ya. Silakan yang pengen bukunya ada di etalase 2. Nih Bunda ya. Silakan yang pengen bukunya ada di etalase 2. Nih Bunda ya. Bunda ini ya Bunda bukunya nama bukunya Tahsin Praktis Metode Marhala sampai ayah Bunda mahir baca Quran. Bunda ya etalase 2 nih ya. Ini Bunda kitabnya lengkap nih, hardcover tebal, enak dipegangnya buat belajar, buat mengajar. Ini ayah Bunda kitabnya lengkap, ya lengkap banget ya, ada 161 halaman, diajarkan dari tempat keluar huruf, ya sifat-sifat huruf, semua hukum tajwid ayah Bunda lengkap banget di kitab ini. Ayah Bunda lengkap banget nih ya. Nah Bunda, dan juga buku ini sangat mudah dipelajari. Kenapa mudah? Karena tiap halamannya dilengkapi dengan barcode atau video pembelajarannya. Jadi Bunda yang ketinggalan live dan khawatir, tiap halamannya ada barcode-nya. Nanti Bunda diulang-ulang di rumahnya, ya ada videonya. Nanti dijelaskannya ada sanad riwayatnya, ada tempat hurufnya, ada juga sifat-sifat hurufnya. Nanti Bunda tinggal barcode, ada videonya, bisa diulang-ulang sampai ayah Bunda betul-betul paham ya. Silakan Bunda, ini bukunya lengkap banget ya, tempat huruf, sifat huruf dan semua hukum tajwid ada di kitab ini, dan juga full color, ada 161 halaman. Jadi Bunda tidak dipisahkan antara huruf dengan hukum. Semuanya ada dalam satu buku ini. Jadi lengkap banget ya. Jadi murah banget ya. Silakan Bunda yang pengen bukunya ada di etalase 2 ya. Bunda yang cekot di live saya dapat bonus tambahan. Apa bonusnya? Yang sudah cekot Bunda dapat bonus etalase 4 yaitu juz amma tajwid seharga 25.000. Ini Bunda bonus nih, juz amma ini full color. Tuh ini Bunda full color kayak gini nih. Tuh ya. Yang warna biru ini mad wajib, ada mad jaiz, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna, ada latinnya buat pemula, ada terjemahnya bisa sambil tadabbur nih. Ini Bunda ya. Silakan Bunda ya, ini bukunya ada di ini harganya 25, etalase 4 juz amma. Tapi kalau Bunda cekot bukunya ini free. Ini Bunda free buat Bunda yang segera cekotnya. Dan juga nih ya Bunda dapat lagi free, dapat lagi bonus zikir pagi dan petang yang di dalamnya ada zikir setelah sholat. Ini Bunda bonus. Silakan yang sudah cekot di live saya dapat bonus ya. Juz amma tajwid dan juga dapat zikir pagi dan petang. Dan juga nih Bunda dapat lagi nanti bonus. Ini ya bonusnya tudung Quran. Ini ada cara apa? Ada tudung Qurannya. Silakan segera cekot yang ingin mendapatkan bonusnya. Ini Bunda bukunya lengkap ya, ada 161 halaman di etalase 2. Bunda sekalian ya, tempat huruf ya, sifat-sifat huruf dan semua hukum tajwid Bunda lengkap di kitab ini. Silakan ya. Nih Bunda tuh lengkap banget ya, tempat-tempat huruf ya, sifat-sifat huruf dengan detail dibahas nih ya Bunda ya, segera cekot ya. Ini ada huruf yang sering tertukar juga dibahas. Ya, ada sifat-sifat huruf lainnya, huruf ro yang dibaca tebal tipis juga ada di buku ini. Lafaz Allah tebal tipis, ada bagan sifat-sifat huruf nih dari mulai hamzah sampai ke huruf ya, lengkap ayo Bunda ya. Oke nih Bunda, tadi sudah kita bahas tentang tingkatan mad nih ya, ada mad asli, ada mad far'i, sudah kita bahas tadi nih Bunda. Ya. Bunda mad asli ayo Bunda sekalian, nih anaknya ada 5, ada mad tabi'i, ya ada mad badal, ya ada juga mad iwad, ya ada juga mad tamkin, mad silah qasirah juga lengkap ya. Dan juga nih Bunda di buku ini juga lengkap contohnya, ya ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad silah tawila, ada mad farqi, ada juga mad lazim, ada juga mad ardi sukun, ada mad lin, ada juga mad harfi. Ini Bunda lengkap banget ayo Bunda sekalian ya. Oke, nah Bunda yang barusan yang masih hangat kita bahas tentang tingkatan ini Bunda ya, tentang nun mati dan tanwin. Ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Silakan Bunda ya. Ini Bunda lengkap banget pokoknya kitab ini. Tuh lengkapnya. Idhar, nun mati sama tanwin, an, in, un bertemu dengan 6 huruf idhar. Lengkap contohnya sudah mewakili seluruh isi Quran. Oke, silakan Bunda yang pengen bonusnya segera cekotnya. Ini ada idgham nih, idgham biguna, idgham bilaguna, idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, lengkap nih ya. Ada juga iqlab. Nah Bunda barusan yang masih hangat tentang tingkatan ikhfa. Ya ada ikhfa aqrab, ada abad, ada juga ausat. Nih Bunda yang tadi yang ketinggalan live-nya, nah ya Bunda tinggal barcode nih, ada videonya di sini. Di Bunda ikhfa lengkap contohnya nih Bunda ikhfa, nun mati sama tanwin an in un bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ini lengkap contohnya sudah mewakili seluruh isi Quran. Ada juga hukum mim mati. Ada nih Bunda latihan cara pengucapan mahrojnya dari mulai hamzah sampai ke huruf ya. Ada cara pengucapannya. Saya coba contohkan ya. Satu aja. A, I, U, Ba.
an ani a na minal mu'nimai an ani a. Nah, gitu ya. Ada cara pengucapannya sampai ke huruf miak. Nanti ini Bunda ada videonya, barcode di sini. Nah, ya. Ya, terima kasih Kang Jaja yang sudah check out bukunya. Semoga yang sudah pada check out Allah ganti hartanya dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan juga rezekinya. Amin ya. Nanti Bunda di akhir bukunya juga ini lengkap nih Bundanya. Ada tanda waqaf ya, ada alif lam ya, ada ayat asing, ada hamzah wasol wa hamzah qata. Gitu ya. Nanti kita akan sama-sama tuntaskan belajarnya ya. Silakan yang sudah punya bukunya, nanti Bunda standby live saya pagi jam 5 pagi sampai jam 7-an lebih ya. Atau sore pada asar. Silakan, nama bukunya Metode Marala Etalase 2. Silakan Bunda yang sudah check out, terima kasih banyak. Insya Allah ini Bunda bagian daripada invest akhirat ya. Sekali beli seumur hidup ya Bundanya. Ini Bunda ada di Etalase 2 tajwidnya. Nah, buat pemula, buat Bunda yang tidak bisa baca Quran sama sekali, ayo Bunda ada di Etalase 1. Nah, buat pemula nih dari nol banget ya, yang gak bisa ngaji banget, atau buat anak cucunya yang mau mulai belajar ngaji, Etalase 1 ini Bunda kayak Iqra lagi. Nah, ini Bunda kayak Iqra lagi buat pemula, diajarkan dari mulai mengenal nama-nama huruf. Nah, dananya ada latinnya juga. Ini buat pemula. Nanti ya Bunda sekalian, ketika sudah dikenalkan hurufnya dikelompokkan. Dikelompokkan biar mudah belajarnya, dikelompokkan dengan huruf yang sering tertukar. Udah gitu dibahas per kelompoknya, disambungkan bagaimana cara nyambungnya juga dibahas, ada videonya. Nah, silakan Bundanya. Oke Bunda. Nanti kalau sudah disambungkan dikasih bunyi vokal a, i, u, an, in, un, hurufnya dimatikan, hurufnya digandakan, dikasih tanda panjang sampai bisa baca Quran sesuai dengan tajwid. Nah, nih Bunda ya. Silakan nih ayo Bunda sekalian ya. Bunda yang dari Malaysia, Singapura, Taiwan yang pengen bukunya, silakan Bunda bisa message saya. Silakan Bunda message ya, nanti message-nya akan dibalas sama admin ya. Ini Bunda buat pemula Etalase 1. Kalau tahsin lanjutan Etalase 2, tahsin nih ya, full color. Dua-duanya juga full color. Ini Bunda Etalase 1 sama 2. Nah, kalau Bunda pengen dua-duanya, ambil Etalase 3. Etalase 3 lebih murah Bunda, ada harga bundle, ada harga bundling, lebih murah lagi, ada diskon lagi sekitar 20 sampai 30 ribu. Nanti Bunda kalau check out Etalase 3, saya coba sematkan ya. Bunda kalau check out Etalase 3, ayo Bunda nanti bonusnya 2. Ya, nanti juz amannya dapat 2. Kemudian dikir pagi dan petang juga dapat 2. Dan juga nanti Bunda tudung Qurannya juga dapat 2. Silakan, Masya Allah ya. Silakan Bunda segera check out ya, yang ingin mendapatkan bukunya ya. Nah Bunda, kita di Etalase 6 kita punya Quran yang full tajwid, Quran yang canggih nih Bunda ya, Quran yang sangat modern nih Bunda ya. Ini Bunda Quran modern ini ada di Etalase 6 nih ya, Bunda ada di Etalase 6. Bunda kenapa modern? Karena Bunda ini Qurannya Quran tajwid, tapi istilah tajwidnya diganti dengan istilah kita sehari-hari. Tadi Bunda ikhfa, samar 2 ketukan. Kemudian nih Bunda ada majaiz, panjang 4 ketukan. Ya, ini juga ada ditahan 2 ketukan. Ya, dibaca pantul. Ya, dibaca pantul. Ayo Bunda ya. Kemudian juga ditahan 2 ketukan lambat. Ya, ini Bunda tajwid ya. Ini ada di Etalase 6, ukurannya A5. Ukuran standar. Dan juga nih Bunda di bawahnya dilengkapi dengan latinnya nih. Ada latinnya buat pemula, ada latinnya. Nah, di Bundanya ada latinnya. Nanti Bunda buat belajar. Dan juga di bawahnya ada terjemahnya, bisa sambil tadabbur. Nah, ini ada di Etalase 6, ukurannya A5. Tapi kalau Bunda pengen yang lebih besarnya, ada di Etalase 7. Kalau pengen lebih besarnya, ukurannya A4 lebih besar lagi. Ya, ini Etalase 6, A5. Kalau lebih besarnya Etalase 7, lebih besar lagi ya. Silakan Bunda. Nah Bunda kalau pengen Quran Madinah tajwid ya, kita punya Quran Madinah tajwid ada di Etalase 8. Nah, ini Bunda Quran Madinah tajwid. Ini Bunda Quran Madinah ini dari segi huruf tuh lebih jelas ya, lebih jelas, lebih enak dilihat, lebih jelas hurufnya. Ini Bunda kelebihan dari Quran Madinah tajwid ya. Ini Bunda Quran Madinah tajwid ini pertama di Indonesia, ada di Etalase 8. Ini Bunda di bawahnya nih ada penjelasan tentang warna tajwidnya. Nah, di sini di bawahnya. Ya, ada penjelasan tentang warna tajwidnya ada di bawah nih. Silakan yang pengen Quran Madinahnya ada di Etalase 8 ya. Nah, Bunda ini hurufnya lebih besar dibandingkan dengan Quran Indonesia ya. Bunda kalau Quran Indonesia ini kan nah ini ya Quran Indonesia. Ini Quran Madinah A5, ini Quran Indonesia A6. A5 ada di Etalase 6. Ini hurufnya lebih besar yang A5 Madinah.
Ya. Jadi Bunda kalau pengen Quran Indonesianya ada di etalase 6, kalau pengen lebih besarnya ada di etalase 7, kalau pengen Quran tajwidnya yang Madinah ada di etalase 8. Silakan ya. Oke, hai Bunda, itu mungkin yang bisa apa ya? Silakan Bunda segera check out ya kitabnya, Qurannya sebelum saya lanjutkan lagi belajarnya karena kita sedikit lagi nih, belum tuntas ya, sedikit lagi ya. Kita akan sama-sama coba lanjutkan belajarnya. Ayah Bunda yang pengen silakan segera check out ya, yang pengen kitabnya atau bukunya Ayah Bunda ada di etalase 2 yang pengen buku tajwidnya silakan ya. Oke Bunda sedikit lagi ya Ayah Bunda, tadi kita sudah sampai ke halaman sebentar nih Bunda ya. Udah hampir ke ujungnya nih Bunda ya. Oke Ayah Bunda sebentar kita masuk ke sini lagi ya. Oke silakan Bunda yang sudah punya bukunya dibuka halaman 119. Nah ya kita akan sama-sama Ayah Bunda masuk ke hukum mim mati. Oke Ayah Bunda ya. Kita akan sama-sama Ayah Bunda masuk ke hukum mim mati. Ayah Bunda ada 3. Yang pertama ada idhar syafawi. Ayah Bunda ya. Ayah Bunda idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Jadi Ayah Bunda sekalian, mimnya dibaca dengan jelas ya, tapi dia tidak ditahan. Kapan? Ayah Bunda ketika mim mati bertemu selain mim dan ba. Oke ya Ayah Bunda, huruf hijaiyah kan jumlahnya ada 28 ya, ada 28 ya. Berarti dikurangi mim sama ba, maka mim bertemu 26 huruf hijaiyah. Mimnya bibirnya dirapatkan dengan jelas Ayah Bunda dan tidak ditahan. Coba Ayah Bunda yuk kita sama-sama Ayah Bunda bacakan idhar. Ya ini ya idhar syafawi. Kita akan sama-sama baca ya. Bunda siap, ini baris ke-1. Ayah Bunda yang sudah baca baris ke-1 Ayah Bunda kompak ketikan angka 1. Nah gitu ya. Sudah check out Quran Madinah ya. Terima kasih Bunda yang sudah check out Quran Madinah ya. Berkah barokah buat Bunda yang sudah check out Quran Madinahnya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran ya. Oke Bunda, kita baca ya. Maaf. Lahum fiha am hasibtum wa hum syahidun wa hum zalimun. Lakum dinukum waliyadin. Silakan Bunda baca. Yang sudah baca Bunda kompak ketikan angka 1. Silakan Bunda ya. Ini contoh yang ke-1 Ayah Bunda idhar syafawi namanya ya, hukum mati yang ke-1 namanya idhar syafawi ya, silakan ya. Sudah Bunda? Kalau sudah ya Bunda, sekarang kita akan sama-sama Ayah Bunda masuk ke ini Bunda ya. Kita akan sama-sama masuk Ayah Bunda ke hukum mim yang kedua, namanya adalah idgham mithlain. Idgham artinya melebur, mithlain artinya sama. Bunda ya, huruf yang sama. Ayah Bunda dibaca dengan jelas dan ditahan 2 ketukan lambat ketika mim bertemu dengan mim. Nah, ini Bunda ya, dibaca lebur, ditahan 2 ketukan lambat dan didengungkan. Ya, contohnya lahum, gitu ya, lahum mathala, itu Bunda, lahum mathala, ditahan, bibirnya rapatkan banget ya. Oke Bunda, kita baca ya dari atas sampai ke bawah. Yang sudah baca Bunda kompak ketika angka 2. Siap ya. Lahum mathala kam min fi'ah amman assasa walakum ma kasabtum afara'aitum ma tumnun. Silakan Bunda baca. Yang sudah baca Bunda kompak ketikan angka 2 yang sudah baca. Silakan Ayah Bunda sekalian ya. Oke, sudah Bunda? Kalau sudah ya Bunda, silakan kompak ketikan angka 2. Sekarang kita akan sama-sama Ayah Bunda masuk ke hukum mim yang ketiga. Ini Bundanya. Ayah Bunda, hukum mim yang ketiga namanya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, Ayah Bunda, syafawi artinya bibir. Ayah Bunda dibaca samar dan ditahan 2 ketukan lambat. Oke, Ayah Bunda ya. Ayah Bunda, ini ada mim bertemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Ayah Bunda sekalian ya. Coba Ayah Bunda sekalian, kira-kira Ayah Bunda saya akan bacakan pengucapan yang betul yang mana nih Bunda? Yang ke-1 Ayah Bunda sekalian atau yang kedua? Coba nih Bunda yang ke-1. Ya.
inna rabbahum bihim. Yang kedua, inna rabbahum bihim. Coba Bunda, satu atau dua. Ulangi lagi Bunda, yang ke satu. Ya, dakhaltum bihin. Yang kedua, dakhaltum bihin. Coba ya Bunda, kira-kira yang betul pengucapannya yang mana nih Bunda? Yang ke satu, ya Bunda, atau yang kedua? Oke ya. Bunda, jawabannya bervariasi antara satu dan juga dua. Masya Allah ya. Oke Bunda, karena bervariasi, Bunda, izinkan saya Bunda memperlihatkan mulutnya pakai cermin. Disimak ya. Bunda, disimak ya. Bunda, mim mati bertemu dengan ba. Namanya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Jadi Bunda hati-hati ya. Mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, itu bibirnya tidak betul-betul dirapatkan, ditekan. Tidak betul-betul ditekan seperti halnya mim bertemu dengan mim. Lahumma. Ya, tidak gitu Bunda ya. Inna rabbahum bi. Tapi cukup disentuhkan doang karena dia ikhfa tuh samar. Bibirnya samar. Ikhfa syafawi. Ya gitu ya. Inna rabbahum bihim. Dakhaltum bihin. Tarmihim bihijarah. Fahkum bainakum bil qist. Nah, gitu Bunda ya. Jadi Bunda tidak betul-betul ditekan tidak betul-betul gitu ya, karena mim bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi ya. Oke, Ayah Bunda, yuk kita sama-sama Ayah Bunda bacakan ya. Kita bacakan Bunda. Ini agak susah nih, agak berat ya. Harus dibaca biar bisa ya. Siap Bunda yang sudah baca, ini contoh ketiga. Bunda kompak ketikkan angka 3. Siap ya. Inna rabbahum bihim. Dakhaltum bihin. Tarmihim bihijarah. Wa ma hum bimu'minin. Fahkum bainakum bil qist. Nah, silakan Bunda baca. Yang sudah baca, Ayah Bunda kompak, Ayah Bunda ketikkan angka 3. Itu Ayah Bunda contoh ikhfa syafawi. Silakan Bunda ya. Oke, Bunda sudah ya. Ayah Bunda baik Ayah Bunda. Terima kasih banyak yang sudah praktek Ayah Bunda sudah baca. Masya Allah ya. Oke Bunda, kemudian Ayah Bunda nanti setelah ini Ayah Bunda sekalian, ini Ayah Bunda sekalian ada contoh latihan nih Ayah Bunda ya, ada contoh latihan pengucapan makhraj Ayah Bunda dari mulai hamzah sampai ke huruf ya. Ya. Ayah Bunda nanti ini pengucapan ini Ayah Bunda saya coba contohkan satu aja ya. Saya coba contohkan satu aja ya. Pengucapannya Ayah Bunda ya. A I U ba an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Itu Bunda yang ini nanti Bunda sisa pengucapannya ada di sini, ada videonya. Ya, ada video pembelajaran di sini ya, tiap halamannya ada barcode-nya. Jadi Bunda sudah punya bukunya, jangan khawatir, tiap halamannya dilengkapi dengan barcode atau video pembelajarannya. Nah, ya. Bunda ini saya udah tadi dari jam 5 ya Bunda ya, udah hampir 3 jam Bunda ya. Bunda sudah hampir 3 jam saya live nih, agak lelah jadi harus istirahat dulu. Jadi Bunda insya Allah nanti live-nya kita akan sama-sama lanjutkan sore hari. Bunda sore hari nanti kita akan live, kita akan masuk ke pembahasan Al-Quran. Nanti sore kita akan bahas Bunda, kita coba praktek ke Quran insya Allah nanti sore ya, pada asar jam 3.30. Bunda yang tadi ketinggalan live, Bunda nanti besok standby ya, besok standby jam 5 pagi kita mulai. Kenapa Bunda lebih pagi? Karena kalau pagi itu lebih fresh ya, lebih fresh, belajarnya tuh lebih enak, lebih mudah menerima ilmu gitu ya. Nanti Bunda kalau pagi kita ke buku, kalau sore nanti kita coba praktek ke Qurannya insyaallah, ke Quran tajwidnya kita akan sama-sama bahas, kita akan praktekkan yang belajar hari ini, kita akan sama-sama sore praktekkan. Nanti Bunda sore kalau masih ada waktu, Bunda boleh giliran baca setiap seperti biasa, boleh giliran baca insyaallah ya. Silakan Bunda sebelum saya turun ya, sebelum saya turun Bunda yang pengen buku tajwidnya ada di Atlas 2
Bunda yang sudah cekot insya Allah dapat bonus ya. Yang sudah cekot dapat bonus etalase 2, nanti dapat bonus yang sudah cekot etalase 2 dapat bonus juz amma tajwid dan juga dapat lagi bonus dzikir pagi dan petang. Silakan ya. Bunda kalau pengen Qur'annya ada di etalase 6. Tadi sudah disepil ya, Qur'annya Quran tajwid ada di etalase 6. Nah ya, ini ada Quran tajwid. Nah, ya, ini full tajwid nih bundanya. Istilah tajwidnya diganti dengan istilah kita sehari-hari supaya lebih paham. Nah, ya, ini bunda etalase 6 Qurannya. Kalau yang pengen lebih besarnya ada di etalase 7 kalau pengen lebih besarnya. Kalau bunda pengen Quran Madinahnya ada di etalase 8 kalau pengen Quran Madinahnya. Nah, ya. Ya terima kasih Kang Jejak yang sudah cekotnya ayah bunda. Itu mungkin ayah bunda yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini ayah bunda. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya ayah bunda. Jazakumullah ayah bunda yang sudah bantu live kami, yang sudah bantu dengan tap-tap layarnya, yang sudah share-share, sudah berbagi gift terbaiknya, sudah check out kitabnya. Ayah bunda terima kasih banyak. Dan juga ayah bunda semoga Allah membalas segala kebaikan ayah bunda yang ada di room ini dengan kebaikan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan juga rezekinya ya. Insyaallah bunda yang sudah dapat bukunya tidak sia-sia. Karena sebagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'in li ashabi. Bacalah Quran karena Quran yang senantiasa kalian baca kelak akan menjadi penolong, akan menjadi pembela untuk para pembacanya pada hari kiamat nanti. Ya, ini bunda jadi bagian daripada investasi akhirat ya, yang beli buku sama Qurannya bagian daripada investasi akhirat. Karena bunda nanti kalau Ramadan biasanya bunda kan suka beli mukena tiap tahun. Ya, beli baju tiap tahun, beli tas, beli sepatu tiap tahun bunda ya. Padahal mukenanya masih ada. Oke, tapi bunda ini bagian daripada ini bunda kalau di sini sekali beli seumur hidup sekali aja. Nah, ya. Insya Allah ini bagian yang insya Allah kelak akan menjadi penolong buat ayah bunda pada hari kiamat nanti. Bunda mohon maaf dari saya ya, yang kalau ada lisan yang kurang terjaga, ada sikap yang kurang terpuji, bunda mohon dimaafkan ya. Bunda kita sama-sama akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.